Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini sedang ramai berita tentang seorang wanita yang merendahkan seorang laki-laki disebabkan pakaian yang digunakannya tidak sesuai dengan selera yang digunakan oleh wanita tersebut. Wanita tersebut mentertawakan apa yang dikenakan oleh lelaki tersebut. Dia meremehkannya, menguploadnya di dalam sosial medianya sehingga konten tersebut tersebar luas. Dan ini mengundang perhatian publik. Sangat ramai orang-orang yang memberikan komentar terhadap peristiwa tersebut, apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Dan tentunya semua orang merasa iba dengan apa yang dialami oleh laki-laki yang dihinakan tersebut, yang direndahkan dan ditertawakan oleh wanita itu. Sehingga banyak orang yang satu arah, semua berempati, menunjukkan bahwasannya mereka membela laki-laki tersebut. Mereka memberikan nasihat kepada sang wanita yang merendahkan laki-laki itu. Kita katakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah sebuah kesalahan, di mana dia merendahkan orang lain. Apalagi hanya perkara pakaian yang tidak sesuai dengan seleranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekelompok kalian, baik laki-laki maupun perempuan, merendahkan sekelompok yang lain. Boleh jadi yang direndahkan, yang diremehkan itu lebih baik daripada yang meremehkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini, di dalam surah Al-Hujurat ini, Allah menyebutkan wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang belum bertaubat dari perbuatan tersebut, meremehkan orang lain, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Allah melabeli perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan orang-orang yang zalim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah bahwasanya wanita itu salah, tapi ada satu hal yang berkaitan dengan peristiwa tersebut yang lebih membuat hati kita prihatin melihatnya, yaitu bagaimana respon publik terhadap perbuatan wanita itu. Sebagian merespon dengan baik, memberikan nasihat dengan bijak, tapi sebagian lain, dan ini banyak sekali, mereka berbondong-bondong mencaci maki wanita tersebut, membuli, mencaci maki habis-habisan. Bahkan bukan hanya berkenaan dengan pakaian yang digunakan oleh wanita itu, di luar konteks dari apa yang dilakukan atau yang terjadi dalam video tersebut, mereka sampai mencela-cela wanita tersebut, baik fisiknya sampai keluarganya, bahkan berhubungan dengan fisiknya yang mengalami kekurangan, yang itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada dia, kekurangan fisik dari sisi matanya,
Aneh sekali ketika seseorang ingin membela orang lain yang terzolimi, tapi dengan cara menzolimi balik, bahkan berlebihan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam, ketika seseorang dizolimi, dia boleh membalas kezoliman tersebut, tapi dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Balasan bagi sebuah keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Boleh bagi seorang yang terzolimi untuk membalas kezaliman tersebut dengan catatan harus yang semisalnya. Kalau dia mencela satu bagian, maka dia celalah satu bagiannya. Tapi lihatlah apa yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Bahkan mereka bukanlah orang yang dizolimi itu, tapi mereka malah membalas dengan kezoliman, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Mereka mencela habis-habisan, membuli habis-habisan. Mereka datang ke akun sosial media wanita tersebut, memberikan komentar yang sangat-sangat keji dan buruk kepada wanita tersebut. Subhanallah. Beginilah cerminan dari kebanyakan masyarakat kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, kezoliman yang dilakukan wanita tersebut, boleh jadi Allah mengampuninya. Mungkin dia merasa bersalah, mungkin dia bertaubat. Bahkan dia mengunggah sebuah postingan, dia mengatakan penyesalan di atas apa yang dia lakukan terhadap laki-laki itu. Dia ingin meminta maaf, bertemu dengan lelaki tersebut, memohon ampun, maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Tapi bagaimana dengan perbuatan orang-orang yang sudah hadir, ikut nimbrung melakukan kesalahan yang lebih parah dari apa yang dilakukan wanita tersebut? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah, kezoliman apapun yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan bisa dihalalkan. Tidak akan bisa dihalalkan dengan cara apapun, dengan sebab apapun. Sayang sekali sebagian orang mengatakan ini adalah balasan bagi orang-orang membuat salah. Iya, tapi yang berhak untuk membalas kesalahan tersebut adalah orang-orang yang dizolimin. Itu pun semisal. Begitu juga mungkin penguasa atau pemimpin yang berhak untuk menghukumi warganya atas kezoliman atau kesalahan yang mereka lakukan terhadap warganya yang lain. Tapi Anda siapa? Boleh jadi ada di antara kita yang masuk dalam rombongan tersebut. Siapa Anda? Apakah Anda termasuk korban? Merasa berhak untuk mencela orang lain atas kesalahan yang dia lakukan, merasa berhak untuk menghukumi orang lain atas kesalahan yang dia lakukan. Apakah Anda penguasa, pemimpin di negeri ini? Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan dari mereka, kalau mungkin ditanya kenapa mereka melakukan demikian, salah satu penyebabnya adalah karena terbawa arus. Melihat banyaknya orang berbondong-bondong untuk mencelanya, mereka pun ikut-ikutan. Mereka tidak berpikir apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan itu bahwasanya mereka juga akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu. Pikirkan dahulu apa yang akan kita lakukan itu. Jangan kalian ikuti, jangan kalian lakukan apa yang kalian tidak tahu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan kalian, hati kalian, semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menzolimi orang lain, ini mungkin bisa jadi terjangkit pada diri kita semua yang ada di sini. Cobalah kita introspeksi diri kita. Mungkin kita pernah melihat remeh orang lain. Ingatlah hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di hatinya ada sebesar biji sawi, yaitu berupa kesombongan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika seorang senang menggunakan pakaian yang bagus, sendal yang bagus? Apakah ini bentuk kesombongan?" Kata Nabi SAW, "Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
ketika ada di hati kita. Meremehkan orang lain yang mungkin lebih rendah dari kita kedudukannya, lebih kecil dari kita statusnya. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Boleh jadi ini adalah penyakit kiber, sombong yang terjangkit di hati kita. Hati-hati dengan penyakit seperti ini yang Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang yang seperti ini, sampai dia membersihkan hatinya dulu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan merendahkan orang lain ini termasuk bentuk kezoliman sebagaimana yang kita bacakan dalam ayat surah Al-Hujurat tadi. Dan kezoliman apapun itu bentuknya, kata Allah Subhanahu wa taala, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zolim, orang-orang yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah melakukan kezoliman kepada saudara kita pernah meremehkan dia, kita pernah mencaci dia, kita pernah merendahkan dia, maka datangilah dia. Mintalah kehalalan kepadanya pada hari ini. Ingatlah semua itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Man kana lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum." Barang siapa yang pernah memiliki kezoliman terhadap saudaranya, baik zolim terhadap kehormatannya, mungkin dia pernah merendahkannya, meremehkannya, mencaci makinya, atau sesuatu yang pernah dia ambil dari saudaranya itu tanpa kehalalan dari saudaranya itu, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaknya dia minta dihalalkan perbuatannya, dia minta maaf kepada saudaranya pada hari ini, qabla an ya'tiyal yaum, sebelum datang hari la dirham wala dinar, di mana harta, dirham, dinar, harta apapun tidak bermanfaat lagi baginya, yaitu hari kiamat nanti. Sehingga kata Nabi SAW, pada ketika itu harta dia tidak bermanfaat untuk menebus kesalahannya terhadap orang lain. Apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Maka akan diambillah pahala orang ini dan diberikan kepada orang yang pernah dia zolimi tersebut, untuk menebus kesalahannya yang satu, yang dua, yang tiga, sampai tidak tersisa lagi kesalahan pahala yang ada pada dirinya. Maka akan diambillah dosa dari orang yang pernah dia zolimi dan ditimpakan kepadanya. Inilah yang kata Nabi SAW, orang-orang yang bangkrut, al-muflis min ummati, orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatnya Nabi SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wes, yeah, breaking. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di bulan Syawal. Di pertengahan bulan Syawal, masih tersisa sekitar setengah bulan lagi. Dan salah satu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Syawal ini adalah berpuasa sebanyak 6 hari. Kata Nabi SAW, fima ma'nahu, bahwasanya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikutinya 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Maka jangan sia-siakan pahala yang besar ini, manfaatkan. Kita masih berada di pertengahan bulan Syawal, masih ada sisa 15 atau 14 hari lagi, berpuasalah di bulan ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang mulia. Di hari yang mulia ini, hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliwa wa maulaha. Allahumma aslih wilata umurina. Allahumma aslih wilata umurina. Allahumma aslih wilata umurina. Allahumma qarrib ilaihimus salihin wa ba'id anhumul fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.